Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Haris Nursyah Arifin dari program studi S3 Ilmu Pendidikan yang akan menyampaikan materi terkait dengan filsafat pendidikan, landasan teori dan praktik ya. Kita awali yaitu tentang pendidikan ideal Plato, di mana realitas pendidikan kita saat ini yaitu belajar seringkali terbatas pada pengejaran nilai dan ijazah ya. Di mana visi Plato yaitu terkait dengan pembimbingan jiwa, edukasi bukan sebatas atau sekedar dengan transmisi data, tetapi adalah proses menemukan kebenaran abadi, yaitu membentuk karakter yang bijaksana. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Plato, yaitu terkait dengan teori alegori gua, yaitu dari bayangan menuju realitas cahaya kebenaran. Ya, di mana makna dari alegori itu sendiri yaitu simbolisasi keterbatasan pandangan dari manusia itu sendiri, sehingga proses pendidikan merupakan proses pencerahan bagi peserta didik kita. Yang berikutnya yaitu adalah Aristoteles, yaitu terkait dengan pronesis dan pendidikan moral, di mana situasi saat ini perilaku siswa menunjukkan kurangnya disiplin dan kesadaran moral, di mana kebijaksanaan praktis yang memungkinkan individu membuat keputusan moral yang tepat dalam situasi yang konkret. Nah, dalam hal ini, pembentukan karakter di sini atau karakter moral di sini dikembangkan melalui pembiasaan, dan kebiasaan-kebiasaan ini harus dilakukan secara berulang-ulang. Kenapa? Karena pembentukan karakter itu tidak bisa dilakukan dengan tempo yang singkat, di mana strategi dalam pembinaan moral itu sendiri yaitu terkait dengan pembiasaan-pembiasaan sehari-hari siswa dan pemberian teladan yang positif dari seorang guru dan lingkungan sekolahnya. Yang berikutnya yaitu Konfusianisme dan profil pelajar Pancasila, di mana konsep dari Konfusianisme di sini yaitu terkait dengan Zhuangzi, yaitu ideal manusia yang berbudi luhur dengan nilai-nilai kunci Ren, Li, Yi, dan Xiao, yaitu kemanusiaan, empati, etika, keadilan, bakti, dan hormat kepada orang tua dan guru. Ini relevan ya atau sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam dimensi profil pelajar Pancasila, yang salah satu contohnya adalah gotong royong, mandiri, dan berakhlak mulia. Yang berikutnya adalah John Locke, yaitu tabula rasa dan pengalaman, di mana tabula rasa di sini lahir tanpa ide bawaan atau pengetahuan. Jadi manusia itu lahir tanpa ide bawaan atau pengetahuan, sehingga pikiran itu adalah sebagai kertas kosong yang belum tertulis. Sehingga dalam hal ini peran pengalaman kritis itu sangat penting, di mana pengetahuan berasal dari interaksi sensorik dengan dunia. Pengalaman yang diperoleh oleh siswa dalam proses pembelajaran membentuk ide, persepsi, dan pemahaman, sehingga kualitas pengalaman menentukan kekayaan pengetahuan itu sendiri. Sehingga belajar itu tidak hanya sebatas hafalan saja, tetapi memahami betul tentang prinsip pengalaman atau memahami betul apa yang mereka pelajari. Yang berikutnya adalah Gen Jacques Ratio, yaitu pendidikan alamiah, di mana konsep pendidikan alami di sini yaitu mengikuti perkembangan dari anak itu sendiri, di mana pembelajaran itu berpusat kepada siswa, tidak lagi berpusat kepada guru, sehingga ketika pembelajaran berpusat kepada siswa, maka anak-anak akan mendapatkan pengalaman-pengalaman mereka. Sehingga pendidikan harus selaras dengan tahapan alami pertumbuhan dan minat individu dari siswa itu sendiri. Yang berikutnya adalah John Dewey, yaitu adalah pendidikan progresif. Kasus dalam pendidikan kita hari ini yaitu terdapat tekanan akademik yang tinggi, di mana minat belajar siswa kita hari ini yaitu menurun drastis. Sehingga konsep learning by doing ini harus kita lakukan, yaitu bagaimana caranya menciptakan pembelajaran yang aktif bukan yang pasif. Yang berikutnya adalah menciptakan lingkungan belajar yang
demokratis. Dan hal ini bisa dilakukan dengan kita menerapkan metode-metode atau model-model pembelajaran yang menuntut siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran. Yang menuntut siswa menjadi subjek bukan menjadi objek, yaitu dengan mendorong penerapan model problem based learning dan project based learning. Yang berikutnya yaitu Paulo Freire, yaitu pedagogi kritis, di mana siswa pasif penampung informasi, di mana pendidikan sebagai bank pengetahuan. Siswa hanya menerima dan menghafal, sehingga kurangnya pemikiran mandiri yang kreatif. Sehingga hal-hal seperti ini harus harus diminimalisir dan harus orientasi pembelajaran berubah. Tidak hanya siswa sebagai hanya penerima atau penghafal dari pembelajaran saja, tetapi mereka memahami dan mereka juga bisa menjadi sumber belajar itu sendiri karena terkait dengan kemajuan dari teknologi itu sendiri. Objektifikasi siswa di mana guru dominan menciptakan budaya hening dan penindasan, kurangnya relevansi dengan realitas siswa. Sehingga apa? Aksi reflektif di sini dibutuhkan, yaitu mengkaji masalah sosial yang otentik, mendorong transformasi masyarakat, pendidikan sebagai paradigma untuk kebebasan. Lalu yang berikutnya yaitu Michael Foucault, yaitu pendidikan sebagai kekuasaan. Di mana dalam hal ini terdapat indoktrinisasi dan disiplin, di mana sistem pendidikan membentuk subjek yang patuh melalui mekanisme kontrol dan normatif. Ya, dalam hal ini pengetahuan dan kekuasaan pun juga menyampaikan bahwasanya ilmu pengetahuan tidak netral melainkan menjadi instrumen kekuasaan untuk mengontrol sosial itu sendiri. Sehingga seharusnya kekuasaan di sini tidak hanya menindas, tapi juga ikut andil dalam produktivitas pendidikan. Ya, ini menghasilkan suatu kebijakan-kebijakan yang akhirnya menciptakan realitas dan kebenaran, ya. Yang berikutnya adalah Jürgen Habermas, yaitu tindakan komunikatif, di mana kasus yang terjadi di sini adalah diskusi kelas yang dominan oleh guru dan membatasi dialog kritis dan partisipasi dari siswa. Di mana konsep inti ini adalah membangun konsensus melalui dialog rasional dan demokratis, sehingga dalam proses pembelajaran kita seharusnya mengedepankan diskusi dan dialog-dialog yang sifatnya adalah rasional, sehingga siswa kita bisa menyampaikan apa yang mereka ketahui, tidak mengedepankan otoriter, ya. Dan yang berikutnya dan yang terakhir adalah postmodernisme, yaitu pluralitas dan multikulturalisme. Di mana kasus keberagaman di Indonesia sebagai negara majemuk dengan beragam budaya, agama, dan bahasa, sistem pendidikan perlu mengakomodasi keberagaman ini. Ya, jadi penerapan pendidikan multikultural di sini yaitu adalah dekonstruksi kurikulum yang mengatasi bias budaya yang dominan. Lalu ada responsif kultural, yaitu metode pengajaran inklusif dan yang relevan, mendorong dialog, yaitu membangun pemahaman lintas budaya, dan pengembangan pemikiran kritis, yaitu menganalisis beragam pandangan. Sehingga relevansi untuk Indonesia adalah terkait dengan bahasa, pelestarian bahasa daerah dan identitas lokal, lalu etnis, penghargaan terhadap tradisi dan kearifan lokal, lalu agama, promosi toleransi dan harmoni antar umat beragama. Sehingga pendidikan modern di sini adalah postmodern di sini adalah mendorong empati dan penghargaan terhadap perbedaan, sehingga membentuk warga global yang sadar terhadap keberagaman. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.